Impact Kids. Shalom, selamat pagi teman-teman semuanya. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Yuk, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih buat cuaca yang Tuhan berikan. Terima kasih buat sukacita yang Tuhan berikan. Terima kasih buat kesehatan yang Tuhan berikan. Kami berterima kasih, kami bersyukur kepada Tuhan. Dan sekarang Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan, Roh Kudus-Mu yang memimpin kami, sehingga kami bisa mengerti firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, pada pagi hari ini firman Tuhan terambil dari Efesus pasalnya yang ke-6 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-17. Kak Sefri akan baca untuk kita ayat 11-nya saja. Inilah firman Tuhan, Efesus pasal 6 ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Hari ini judul renungan kita yaitu bersiaplah. Kapankah kita harus bersiap? Mengapa sih kita harus bersiap? Nah teman-teman, kalau seorang tentara ingin berperang, tentunya tentara itu harus mempersiapkan senjata. Seorang tentara tidak mungkin dapat berperang kalau dia tidak mempersiapkan senjata. Nah, ada lagi seorang dokter. Seorang dokter tidak mungkin memulai operasi tanpa peralatan-peralatan bedah yang harus dipersiapkan terlebih dahulu. Seorang pemadam kebakaran tidak mungkin dia berani berlari ke gedung yang terbakar kalau dia tidak pakai pakaian pelindung, ya. Tentu saja mereka ini baik tentara, dokter, pemadam kebakaran, mereka harus mempersiapkan dulu alat-alat apa yang harus mereka gunakan. Bahkan mereka harus mempersiapkan diri mereka. Bahkan mereka udah bertahun-tahun berlatih mempersiapkan diri mereka ketika nanti mereka akan melakukan pekerjaan mereka. Demikian juga dengan kita. Kalau kita tidak punya senjata, kalau kita tidak bersiap-siap, kita tidak akan bisa melakukan pekerjaan kita, ya. Kita perlu yang namanya senjata. Makanya pada pagi hari ini dikatakan gunakanlah seluruh senjata Allah. Kita anak-anak Tuhan perlu juga menggunakan yang namanya senjata. Karena di dunia ini kita juga menghadapi pertempuran yang mungkin kita tidak dapat lihat sepenuhnya, ya. Kita perlu perlengkapan senjata Allah untuk bisa memperlengkapi kita untuk menghadapi dunia ini. Nah, sekarang apa saja sih perlengkapan senjata Allah itu yang harus kita gunakan? Ada di dalam Efesus pasal 6 ayat 11 sampai 17. Teman-teman boleh lihat ke situ. Nah, Kak Sefri akan sampaikan beberapa perlengkapan senjata itu. Yang pertama yaitu ikat pinggang kebenaran. Kita perlu belajar tentang kebenaran. Kalau kita tidak tahu kebenaran, ya, jadi kita tidak tahu apakah ini benar atau ini palsu atau sebuah kebohongan. Itu yang pertama, ikat pinggang kebenaran. Yang kedua, kita perlu memakai baju zirah keadilan. Ya, satu-satunya cara kita menjadi adil adalah dengan dilingkupi oleh keadilan. Yesus setiap hari kita harus mengingat bahwa Yesuslah yang membuat kita layak untuk menerima kasih Allah yang tak berkesudahan, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga yaitu kasut damai sejahtera. Yesus sendiri yang meninggalkan karunia bagi kita yaitu kedamaian pikiran dan kedamaian hati, ya. Kedamaian pikiran dan kedamaian hati ini bukan kita peroleh dari dunia ini, tetapi kita peroleh dari Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Selanjutnya yang keempat, ya, perlengkapan senjata Allah yang harus kita miliki yaitu perisai iman, ya. Perisai iman yang artinya percaya kepada Tuhan yang akan membantu kita untuk bertahan, ya. Ketika kita mulai takut, mulai cemas, kita kecewa, kita harus tetap berpegang teguh kepada iman kita, percaya kepada Tuhan. Tuhan yang menolong kita, Tuhan bersama-sama dengan kita. Kita tidak sendiri, kita punya Tuhan, kita hanya bisa mengandalkan Tuhan. Untuk itu kita harus punya iman yang teguh kepada Tuhan Yesus.
ya. Yang kelima yaitu ketopong keselamatan, ya. Kita pasti tahu ya kalau keselamatan itu hanya datang melalui Yesus Kristus. Tidak ada yang lain dan tidak ada yang bisa memisahkan kita dari Tuhan Yesus. Dunia pun tidak bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan Yesus. Yesus sudah menolong kita. Yesus sudah menyelamatkan kita. Dia mengasihi kita. Untuk itu kita harus yakin bahwa Yesus adalah sumber satu-satunya keselamatan kita. Kemudian perlengkapan senjata yang harus kita miliki yaitu pedang roh. Apa itu pedang roh? Yaitu firman Allah, ya. Firman Allah yang kita bisa pegang, kita bisa baca setiap hari, kita bisa bawa kemana-mana. Alkitab kita, ya, kita harus tahu dan hafal mungkin firman Tuhan. Dan bukan hanya tahu dan menghafalnya, kita harus menerapkan ajaran Tuhan yang ada di dalam firman Tuhan, yang ada di dalam Alkitab. Ketika kita tahu apa yang firman Tuhan katakan, kita dapat melawan segala tipuan si iblis, ya. Segala tipuan si iblis kita bisa kalahkan kalau kita sudah mengerti firman Tuhan, ya. Kalau kita tidak belajar firman Tuhan, kita tidak menghafal, kita tidak mempelajari baca, ya, kita tidak akan mengerti apa yang Tuhan mau. Kita tidak akan mengerti, tidak akan tahu apa sih yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Nah, teman-teman semuanya, perlu sekali kita menggunakan perlengkapan senjata Allah. Bila mana kita mungkin menghadapi masalah-masalah, kita dikuatkan, kita teguh, kita bertahan karena kita punya Tuhan, kita punya perlengkapan senjata Allah. Kalau ada tipu muslihat iblis, kita bisa lawan karena kita punya perlengkapan senjata Allah. Biarlah firman Tuhan ini dapat kita lakukan. Mari kita terus berpegang teguh kepada Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri kita. Marilah kita menjadi anak-anak yang kuat, yang tangguh, ya. Apapun masalah, tipu muslihat bisa kita kalahkan. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan pada hari ini, pada pagi ini mengingatkan kami untuk kami bisa memakai seluruh perlengkapan senjata Allah. Biarlah kami mempersiapkan diri kami memakai perlengkapan senjata Allah, sehingga ketika tipu muslihat iblis menyerang kami boleh bertahan, kami lawan dan kami tolak, kami hancurkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kuatkan kami Tuhan, tuntun kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik teman-teman, selamat melakukan aktivitasnya pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Impact Kids.